BTTH Kaisar Api, episode 395. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Serigala naga iblis hitam membawa iblis cahaya. Untuk menghindari eksekusi malaikat, ia hanya bisa bergegas ke dalam sangkar air dan api, sementara Xiaoyan dan keduanya juga datang tanpa henti. Sedangkan malaikat bersayap 4, ia mengejar serigala naga iblis hitam dengan sangat lambat, seolah-olah ia menikmati permainan kucing-kucingan kecil ini, sedikit demi sedikit menghancurkan semua harapannya. Pada saat ini, Su Shao dan yang lainnya juga telah mencapai dasar sangkar jahat melalui berbagai kurungan dan institusi di dalam sangkar jahat air dan api. Disinilah tempat terakhir untuk menyegel kedua raja. Cek, apakah disinilah dua segel Raja Putih berada? Semua orang baru saja sampai di dasar sangkar iblis, menatap gerbang batu berwarna darah yang diberkati dengan setidaknya 5 segel di depan mereka, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. 5 segel, jika mereka adalah mereka, saya khawatir mereka akan musnah dalam sekejap. Dari sini, cukup jelas bahwa kekuatan kedua Raja Kulit Putih ini sama sekali bukan masalah sepele. Terlebih lagi, paksaan mengerikan yang terkandung dalam sangkar air dan api yang jahat ini juga membuat pikiran mereka membeku. Sangkar air dan api yang jahat, ditambah segel di depan mereka, segel ganda, tulisan tangan semacam ini layak menjadi Raja Putih Ganda. Memang pantas disebut penjara penindas iblis peringkat 8. Meskipun banyak harta karun yang diberikan oleh kepala istana, mereka hampir saja tumbang di sini. Su Shao menatap gerbang batu berwarna darah di depannya, dan berkata dengan tercengang. Jika bukan karena informasi dan harta karun yang diberikan kepala istana dalam perjalanan, aku khawatir dengan kekuatan awalnya, yaitu para dewa pejuang bintang 8 dan para prajurit di belakangnya, mereka pasti akan benar-benar hancur di dalam kurungan ini. Bagaimanapun, sangkar ini tampaknya tidak mengancam, tetapi sebenarnya tidak. Organ-organ yang tak terhitung jumlahnya dan kurungan suci di dalamnya terasa menyesakkan. Ayo, kita bangun rencana api penyucian yang agung ini bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, sepotong tulang putih yang berkilauan dengan cahaya redup muncul dari tubuh Su Shao. Saat tulang putih yang sangat aneh ini muncul, suhu seluruh ruangan batu tiba-tiba turun tajam, dan kemudian pintu berwarna darah bergetar dan berdengung, seolah-olah telah ditarik dengan kuat. Apa ini, kekuatan jahat seperti itu? Melihat ini, jiwa-jiwa kuat di belakangnya bergumam pelan. Mereka menatap kosong ke tulang jahat itu, seolah seluruh pikiran orang itu tersedot olehnya. Pergilah. Tulang-tulang jahat itu menyentuh tulang-tulang dada manusia. Sekilas, tampak sangat bermartabat, bahkan pola jahat yang melampaui langit dan bumi terukir di atasnya, memancarkan aura jahat dan menakutkan. Buka. Seketika, Su Shao mendengus dingin, mengangkat tulang jahat itu dengan kedua tangannya, lalu menatap gerbang batu berwarna darah itu dengan muram. Guru. Dengan suara keras, cairan hitam kental menyembur dari tulang-tulang jahat itu, dan melesat menuju gerbang batu berwarna darah bagai ular berbisa. Weng-om-om, ada banyak kurungan suci di atas gerbang batu berwarna darah, tetapi ketika dipengaruhi oleh kekuatan ini, perlahan-lahan menjadi sunyi, seolah-olah kekuatan kurungan itu hilang sementara. Setelah beberapa saat, sosok Su Shao langsung tertarik oleh pintu darah, dan langsung jatuh ke dalamnya sepenuhnya, dan tiba-tiba tempat itu menjadi sunyi. Weng berdengung. Tepat setelah memasuki gerbang darah, lautan sihir tak terbatas muncul di hadapan Su Shao. Di lautan sihir itu, busur-busur cahaya gelap terus melompat, menderu, menggeliat panik, mencoba melarikan diri. Di sini, energi mengerikan dan jahat yang terkandung di dalamnya, saya khawatir para dewa petarung bintang 8 yang asli tidak akan berani tinggal lama. Crash. Namun, yang aneh adalah ketika busur-busur sihir ini menyentuh tulang jahat di tubuh Su Shao, mereka menghilang dengan tenang, seolah-olah diserap olehnya. Beberapa kekuatan kuno, ketika busur energi sihir mencapai tingkat kejenuhan tertentu, akan memurnikannya satu demi satu, bahkan kedua Raja Putih itu hanya bisa diam di sini. Seperti dugaanku, ini penjara penindasan iblis. Tapi di lautan iblis yang luas ini, bagaimana kita bisa menemukan tempat di mana dua Raja Putih disegel?
Lagi pula, waktunya sudah hampir habis. Su Shao menggelengkan kepalanya pelan, dan jubah hitam itu pun menghilang, memperlihatkan tubuh jiwa yang hampir transparan. Riak energinya berdesir, menghadapi energi iblis yang pekat di bawah, mencoba menemukan lokasi kedua Raja Putih itu. Namun, ukuran tempat itu jauh melampaui imajinasi Su Shao. Setelah beristirahat, matanya menatap acuh tak acuh ke lautan sihir yang kacau di bawahnya. Sepertinya kita harus menembus lautan sihir. Setelah beberapa saat, mata ilusi Su Shao menunjukkan sedikit tekad, lalu tanpa ragu, tulang-tulang jahat berdiri di depannya, dan aura yang sangat jahat menyelimutinya, dan segera melompat ke lautan iblis. Hei, semenit, 2 menit, Su Shao, mengandalkan kekuatan tulang-tulang jahat, sepenuhnya mengabaikan energi iblis yang melahap dan turun menuju lautan iblis. Seiring kecepatannya semakin cepat, aura lautan iblis di bawahnya juga berubah. Dingin dan panas, dua kekuatan ekstrim tampaknya semakin dekat. Fluktuasi ini, apakah ini selera Tuan? Tepat saat Su Shao mendekat, suara magis bergema di seluruh lautan sihir dan muncul. Sepertinya sudah sampai. Su Shao, pusat kekuatan istana jiwa, datang untuk menyelamatkan kedua Raja Putih. Tiba-tiba, Su Shao tersenyum tipis, menatap gumpalan cahaya jahat aneh di depannya. Kedua Raja Putih itu tampaknya dipenjara di kedalaman lautan sihir, dan kedua kelompok cahaya jahat ini hanyalah sebagian dari kekuatan mereka. Istana jiwa, kelompok jahat berwarna air itu berkata dengan gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit rasa bangga dalam suara mereka. Ini kerangka tuanku, bagaimana mungkin ada di tanganmu? Kelompok jahat berapi-api lainnya meraung dengan amarah yang mengerikan. Karena Raja Merah ditindas oleh Kaisar Iblis di penjara penindasan iblis, kekuatannya menghilang dengan cepat, dan kerangka ini diperoleh secara kebetulan dari orang kuat di istanaku. Aku yakin dengan itu, Raja Merah bisa diselamatkan, kata Su Shao lirih, suaranya penuh kegilaan. Oh, ini sepertinya tidak baik untuk istana jiwamu, kan? Apa tujuan kalian? Tanya kelompok jahat berwarna api itu dengan curiga. Tetapi panas terik yang sangat jahat membuat tubuh Su Shao bergerak tiba-tiba. Kami akan membantumu, tetapi sebagai imbalannya, kami akan menyingkirkan semua makhluk jahat di kedua kota dan penjara itu, kata Su Shao sambil tersenyum. Keberanian jiwamu tidaklah kecil. Beraninya kau berkomplot melawan klan jahat ekstrateritorial kami. Saat itu, kelompok jahat berwarna api itu mendengus dingin, dan amarah sudah terpancar jelas dalam suara mereka. Aula jiwa kita adalah untuk jalan iman, dan orang-orang asingmu mendambakan dunia yang agung ini. Mungkin kita bisa menjadi sekutu yang baik. Kekuatan kedua orang inilah yang memberinya penindasan yang sangat tirani. Kalau begitu, buatlah kesepakatan. Tapi sebagai imbalannya, kau harus menyelamatkanku berdua dulu. Setelah keheningan yang lama, suara-suara jahat pun terdengar. Itu wajar, kunci iblis, pecahkan untukku. Saat itu, Su Shao mencibir. Tepat di atas tulang iblis, kekuatan tak terbatas tiba-tiba meledak, mengikuti pintu batu berwarna darah, langsung menyedot puluhan orang di luar pintu. Dan masuklah. Tidak bagus. Puluhan orang ini baru saja menemukan sesuatu, dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, darah di sekujur tubuh mereka meledak, berubah menjadi rantai darah yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi rantai suci yang menghalangi seluruh laut iblis. Untuk sementara waktu, energi iblis saling bersilangan dan angin bertiup, tetapi rantai yang sangat sakral itu diciptakan oleh Su Shao dan tulisan tangan lainnya, dan jejak retakan yang mencolok muncul. Jelas, hanya masalah waktu sebelum rantai itu benar-benar putus. Pada saat ini, lautan sihir bergulung-gulung, dan dua aura jahat berdiri dengan gagah, seperti naga raksasa yang sedang tidur, perlahan-lahan terbangun, dan aura itu ternyata samar-samar berada pada level petarung abadi bintang 8. Jika kedua raja itu merusak segelnya, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kekacauan besar di dunia ini. Kandang jahat air dan api ada di depan. Tidak lama kemudian, Xiao Yan dan Wan Yaowang tiba di tepi kandang jahat air dan api pada saat yang sama, lalu bergumam pelan. Konsentrasi energi iblis di sini jauh melampaui imajinasi mereka. Rasanya seperti lautan iblis. Jika Xiao Yan tidak menyembunyikan api suci, saya khawatir jika mereka ingin masuk jauh ke dalam penjara penindas iblis dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa dianggap idiot. Energi sihir kental semacam itu yang langsung mati. Ayo pergi,
Aku sudah merasakan aura Tuan Serigala Panjang Heisha. Sepertinya informasinya benar. Raja Iblis 10.000 Iblis menggunakan beberapa metode pencarian khusus dan langsung menatap aura yang sangat terang dan jahat di depannya. Kandang penjara besar, katanya dengan sungguh-sungguh. Tunggu, apa ini? Sesaat kemudian, mata Xiaoyan mengikuti sangkar itu. Ketika ia melihat tepi sangkar itu, sebuah retakan besar muncul, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Ada aura yang sangat sakral di dalamnya, meski agak redup, meski ditutupi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan masih bisa mengetahuinya sekilas karena aura semacam itu bukanlah kekuatan cahaya. Dan kekuatan cahaya, saya khawatir hanya tahta suci, ditambah sayap malaikat yang ditemukan di sini, yang membiarkan Xiaoyan peduli. Menjauh dariku, dengan raungan, api jiwa batu ember yang menyilaukan meledak, memukul mundur bayangan gelap di celah yang menutupi garis pandang, dan langsung berubah menjadi uap. Ini, kekuatan dewa. Pada saat ini, Wan Yaowang tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Metodenya mengerikan, dan masih banyak kekuatan yang tidak bisa kupahami. Xiaoyan melirik kekuatan jiwanya, lalu berkata tanpa daya. Kekuatan ini memang merupakan kekuatan suci cahaya yang unik bagi para petinggi tahta suci, tetapi kekuatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, dan tampaknya lebih kuat daripada para malaikat pengembara sebelumnya. Dan itu lebih dari tirani beberapa kali. Bergumam, dengan suara tertentu, penerimaan Xiaoyan terhadap cincin itu berkedip, dan sayap putih bersih terbentang. Ia segera meraih aura suci dari jurang di bawah, dan keduanya perlahan meletakkannya di depannya, menutup mata untuk merasakannya. Benar saja, itu bukan napas manusia. Setelah beberapa menit, Xiaoyan berkata dengan suara yang luar biasa serius. Ada apa? Tanya Wan Yaowang bingung. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiaoyan tersenyum tipis, dan kubus iblis di tubuhnya perlahan berputar. Aku khawatir kali ini, dia harus menggunakannya. Apa ini? Saat Xiaoyan sedang berkonsentrasi pada sangkar air dan api, monster api yang tertidur lelap di tubuh Xiaoyan, di lautan ki pertempuran, kini dikelilingi api. Warnanya menjadi sangat putih, dan roh iblis tikus putih kecil itu pun gemetar. Setelah cahaya putih itu bernapas dengan lancar, ia berubah menjadi potongan-potongan kulit telur, perlahan-lahan membungkus makhluk-makhluk di dalamnya. Rak, dengan suara berderak, sebuah tangan kecil, putih, dan lembut memecahkan cangkang telur putih itu, lalu segera menariknya kembali. Cangkang telur itu ditarik kembali oleh tangan kecilnya, dan terdengar suara kunyahan berirama. Muncul dari lautan ki pertempuran. Pada saat ini, roh buku setan tikus bergetar dalam tubuh, dan bahkan buku setan yang sangat misterius, dalam menghadapi situasi ini, seperti pelayan yang paling setia, tanpa tindakan apapun. Di dalam kubah putih yang unik itu, tampaknya ada makhluk kuat yang melampaui catatan buku iblis. Batuk-batuk. Pada saat ini, di dalam sangkar air dan api, serigala naga Heishan dan iblis cahaya saling mendukung, tetapi sekarang napas serigala naga Heisha bahkan lebih lemah. Serigala naga, maafkan aku. Pada saat ini, iblis cahaya tak dapat menahan diri untuk berbisik meminta maaf. Nyonya tidak perlu melakukan ini. Melindungi Anda dan Tuan adalah misi hidup saya. Lagi pula, jika bukan karena kalian berdua saat itu, saya khawatir saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Heisha Longlang memaksakan tubuhnya berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hei, pada saat ini, iblis cahaya tidak berdaya untuk beberapa saat. Boom! Pada saat yang sama, seluruh sangkar air dan api tiba-tiba terguncang, dan setelah napas, suara yang menyilaukan tiba-tiba meletus, gas hitam pekat, seperti cahaya dari jurang gelap, meledak keluar. Ini, apa yang terjadi? 10.000 raja iblis lainnya tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini, kota iblis telah runtuh. Bagaimana mungkin? Saat itu, Xiaoyan juga sangat bingung. Sejak pertama kali masuk ke sini, Xiaoyan telah dengan cermat merasakan bahwa segel di penjara penindasan iblis ini sangat stabil, dan tidak mungkin terjadi apa-apa. Penglihatan langit dan bumi jelas merupakan napas yang hanya bisa diuapkan oleh raja-raja ras jahat di luar wilayah itu. Itu pertanda segel kota iblis akan segera rusak. Boom! Lingkaran asap hitam, yang berpusat di sangkar air dan api, mengepul sepenuhnya, dan seketika seluruh sangkar air dan api bergetar tak terkendali.
Perasaan itu, bagaikan bola energi, kini menyerap kekuatan yang tak terkira. Aku khawatir jika terus begini, tempat ini akan segera meledak sepenuhnya. Dan setelah penjara penindasan iblis runtuh, dua Raja Putih di antara mereka kemungkinan akan melihat cahaya matahari lagi. Dua Raja Putih, kekuatan setingkat ini, apalagi di dunia iblis, bahkan di tempat manapun di dunia agung, dapat dianggap sebagai kekuatan strategis. Saat itu, aku khawatir tempat ini akan berubah menjadi neraka sungguhan. Hahaha, api dan airku jahat, dan akhirnya aku melihat matahari lagi. Tak lama kemudian, raungan dingin disertai roh jahat yang bersimbah darah memenuhi langit, menambah ketegasan yang tak terhitung jumlahnya dan menakutkan pada penjara penindasan iblis yang sudah sangat jahat ini. Kaca. Pada saat ini, bagian atas sangkar air dan api tampak dipisahkan oleh pedang, dan sangkar itu terpotong. Betapa panjangnya, sangkar ini berisi rantai suci yang cukup untuk menekan kedua Raja Putih, dan hancur dalam sekejap. Dengan ledakan di langit dan keluarnya aura jahat, Xiaoyan perlahan melihat bahwa tepat di atas sangkar air dan api, dua sosok berdiri dengan aura pemberontak dan arogan. Itu adalah seorang pria hitam yang diselimuti air berwarna biru kehijauan, dan sosok hitam yang diselimuti api berwarna coklat. Akan tetapi, entah itu laki-laki dengan cairan air berwarna cian atau laki-laki dengan api berwarna coklat, fluktuasi yang muncul dari tubuhnya sama sekali tidak sebanding dengan keduanya. Itulah kekuatan petarung abadi bintang 8. Sekilas, ternyata Xiaoyan tidak bisa tidak memiliki aura menyeramkan. Oh, sepertinya ada beberapa kenalan lama. Dalam sekejap, kedua Raja Putih itu baru saja melepaskan diri, dan tiba-tiba, melalui kurungan air dan api, mereka melihat dua pria dan wanita saling mendukung, mencibir, dan meraung. Lelaki yang diselimuti air berwarna biru kehijauan itu, dipenuhi aura dingin dan jahat, dan matanya tampak sangat aneh di penjara penekan iblis ini. Pada saat ini, matanya menatap tajam ke arah tubuh dua naga hitam dan serigala di bawah, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Dia menundukkan kepalanya dengan lembut, dan di bawah selubung cairan dingin dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, wajah bengkok yang dipenuhi garis-garis sihir cian menampakkan ketegasan yang tak berujung, senyumnya yang menyeramkan, dan suara sihir yang menembus dunia, bergema di seluruh kota iblis, penjara. Hei Xiaolonglang, lama tak berjumpa. Raja ini sangat merindukanmu. Hei Xiaolongwolf. Pria jahat yang terbungkus air cian, memperlihatkan gigi putihnya, jejak kegilaan yang dekat dengan senyum bengkok, menatap Hei Xiaolongwolf yang lemah, suaranya seperti seekor anjing ganas, terus-menerus ingin menghancurkan tidak satu otot atau satu tulang pun di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memenjarakan jiwanya, dan dia tidak akan pernah bisa membalikkan badan. Air dan api adalah dua kejahatan. Dengan sisa tenaganya, serigala naga jahat hitam itu dengan paksa menopang tubuhnya, berdiri, dan melindungi iblis cahaya di belakangnya, mencibir, dan berdiri dengan bangga seolah-olah dia sudah mati. Kalian saling kenal. Pada saat ini, iblis cahaya juga mencium niat membunuh yang dingin dari tatapannya yang bermartabat. Ditambah dengan kekuatannya di tahap akhir 8 bintang bertarung abadi, ia mau tak mau sedikit mengernyit. Air dan api adalah dua kejahatan. Aku menemani Raja Merah yang kuat dan pasukan suku jahat asing untuk menyerang dunia iblis kita, dan mereka ditindas oleh segel sang guru. Dia lawan lama, dan ini kekalahanku. Sesaat, suara memekakkan telinga dan ganas keluar dari mulut serigala naga hitam. Jangan bahas masa lalu lagi. Orang tua, kali ini, raja ini akan melihat bagaimana kau bisa lolos. Pria itu meraung liar setelah diberitahu oleh Hei Xiaolonglang. Setelah istirahat, sudut mulut Raja Iblis Air yang terbungkus dalam air cian menjadi tajam, dan air es kejahatan terus meluap ke seluruh tubuhnya. Aneh, orang-orang di Istana Jiwa sudah pergi untuk membuka jalan bagi kita untuk menekan iblis di tempat Raja Merah berada. Tapi sepertinya ada aura mengerikan di sini, sesuatu yang mirip dengan kekuatan cahaya. Apakah itu ilusi? Namun, bagaimana mungkin Hei Xiaolonglang, petarung abadi bintang 8 yang bermartabat, bisa terluka parah seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, Raja Iblis Api, yang diselimuti api coklat, berdiri diam di langit, tidak bertindak gegabah. Puff, dengan suara, seberkas cahaya benar-benar tersembunyi di kehampaan penjara penekan iblis. Jelas, seorang malaikat yang telah melangkah ke reinkarnasi,
mencoba menipu persepsi 8 bintang pejuang abadi, masih mudah. Dia tampaknya tidak terburu-buru, karena dia juga ingin melihat keluhan di antara orang-orang ini, belum lagi masih ada beberapa tokoh yang berlari ke sini, menambah sedikit warna pada pertempuran. Kali ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Biarkan raja ini jatuh di sini. Tirai darah air jahat, mati. Raja Iblis Air meraung, dan tirai air raksasa di belakangnya langsung menekan. Aura jahat neraka yang ekstrim tanpa sadar membakar dan menekan para pembangkit tenaga listrik lainnya. Nyonya, minggir, biarkan aku datang. Seketika, menyaksikan tirai air yang begitu jahat dan berdarah ini turun, raut wajah serigala naga jahat hitam itu tiba-tiba menjadi muram, tubuhnya menegang, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Darah di tubuhnya mendidih. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam situasi saat ini, saya khawatir hanya ada cara terakhir untuk membakar kehidupan, jika tidak keduanya akan terkubur seluruhnya di sini hari ini. Kamu sudah sangat melindungiku, biarkan aku datang berikutnya. Pedang bulu malaikat. Sebaliknya, iblis cahaya melindungi serigala naga hitam di belakangnya, dan seketika sayap malaikat berdarah di belakangnya mengepak, seketika berubah menjadi pedang suci yang sangat indah di tangan gioknya yang ramping. Menatap dingin Raja Iblis Air dan tirai air jahat, pedang suci di tangannya mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras. Mati. Melihat keduanya berdebat sengit, sudut mulut Raja Iblis Air berkedut gila. Ia tak peduli kenapa serigala naga iblis hitam seperti ini, yang penting serigala naga iblis hitam dilenyapkan, balas dendam, dan rasa malu. Dan tepat ketika keduanya menemui jalan buntu, tirai air jahat diam-diam mendekati mereka dengan kekuatan mengerikan yang dapat dipelajari dari dunia. Raja Iblis, tubuh emas abadi, api abadi, 3 dengusan dingin terlontar, langsung berpusat pada 2 naga dan serigala hitam jahat, dan 3 pertahanan yang tak tertandingi pun terlontar. Pertama-tama, ada penampakan seperti roh dari seorang kaisar iblis, sosok raksasa yang tingginya ribuan kaki, mengusir semua aura jahat dari seluruh dunia. Dia berdiri dengan bangga, dan menatap tirai air jahat yang mendekat, tidak tergerak sama sekali. Lalu ada yang kedua, sosok raksasa yang diberkahi cahaya keemasan terang benderang, yang dengan erat melindungi setiap bagian tubuh kedua iblis cahaya itu. Akhirnya, baju sirah energi yang terbuat dari api abadi melindungi daging dan darah keduanya, bahkan kulit di dalamnya. 2 orang dewasa, kembali. Pada saat ini, Raja Iblis 10.000 iblis muncul di dalam, mendukung serigala naga iblis hitam, dan berkata dengan hormat. Kekuatan lengkap dari Black Devil Dragon Wolf 8 Star Fighting Immortal sebenarnya terluka parah, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membuatnya terlihat seperti ini. Tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini, Wan Yaowang hanya dapat mendukung mereka dan perlahan-lahan meninggalkan tempat ini. Boom, raungan memekakkan telinga terdengar, dan lingkaran riak energi muncul, tetapi tirai air jahat itu seperti serangkaian tetesan air, menetes deras pada sosok surgawi Kaisar Iblis. Kaca-kaca, tanpa ragu, wujud surgawi Kaisar Iblis tingkat kuasi abadi spiritual itu langsung terkoyak oleh tirai air jahat dan berubah menjadi langit yang penuh debu. Bang bang bang, setelah penampakan surgawi Kaisar Iblis hancur, kekuatan tirai air jahat itu tetap tidak melemah. Tirai itu menyerbu ke arah tubuh emas abadi Xiao Yan. Fluktuasi gila dan jahat yang terkandung di dalamnya adalah milik Xiao Yan. Ini pertama kalinya dalam hidup Yan. Krak, dengan suara keras, kekuatan tubuh emas abadi tidak bertahan lama, dan hancur total. Jelas, jarak absolut dalam kekuatan itu tidak dapat dilawan oleh cara eksternal ini. Ayo pergi. Tatapan Xiao Yan begitu dalam, dan tubuhnya langsung gemetar. Dia langsung membawa serigala panjang Heisha menjauh dari lantai kandang. Puff, dengan suara keras, tirai air jahat itu tiba-tiba menghantam area tersebut, dan seketika kristal-kristal batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk, dan sebuah retakan berukuran ribuan meter muncul, dan napas kematian yang mematikan di dalamnya tak terelakkan. Xiao Yan, diselamatkan oleh Xiao Yan, serigala naga jahat hitam dan iblis cahaya berseru bersamaan. 2. Sekarang mungkin bukan saatnya untuk mengenang. Xiao Yan tersenyum pahit, api di matanya berkedip-kedip, dan gelombang aneh dan tak terbatas menyebar. 2 Raja Putih, dan mereka juga 2 orang kuat dengan kekuatan 8 bintang yang bertarung abadi pada saat yang sama, yang membuat Xiao Yan seperti musuh yang tangguh. Oh,
Pengendali api suci. Sepertinya kali ini, panennya luar biasa. Melihat serangan Xiaoyan benar-benar dihentikan oleh kekuatan menengah Xiaoyan dari Seven Star Fighting Immortals, Raja Iblis Air tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling dengan mata jahatnya yang luar biasa dan menemukan bahwa tidak ada yang lain. Setelah bantuan, sesak napas sedingin es yang lebih mengerikan menyebar keluar. Ayo kita mati bersama. Begitu Raja Iblis Air selesai berbicara, Bai Jing mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya ke arah kehampaan tempat Xiaoyan dan keempatnya berada. Bang bang bang, telapak tangannya baru saja dilambaikan, dan keempat tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan ruang hampa redup di sekitarnya terdistorsi, dan samar-samar ada bayangan air dan patung-patung tanah liat muncul, seperti kolam. Patung tanah liat air cair, yang umumnya sangat lunak, baru saja muncul, tetapi pupil Xiaoyan menyusut hebat dan gelombang kematian memenuhi hatinya. Krak, dengan suara keras, tangannya mengambil pisau itu dan jatuh. Tiba-tiba, ia tampak begitu menakutkan dan meraung ke arah Xiaoyan. Namun, ketika ia menyerang Xiaoyan, ia menghilang di udara dan tampaknya disapu oleh kekuatan yang lebih misterius. Kau, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Melihat patung-patung tanah liat air cair itu lenyap dengan hantaman dahsyat, mereka tiba-tiba menghilang saat mengenai sisi Xiaoyan, seolah-olah ditelan oleh makhluk misterius. Biasa saja, apa? Pada saat ini, mata Raja Iblis Air yang awalnya menyeringai, bergetar tanpa sadar, karena saat ini, sepertinya ada raksasa agung di tubuh Xiaoyan, perlahan-lahan terbangun. Dan auranya ternyata lebih tirani daripada dirinya sendiri, dan yang lebih penting, Raja Iblis Air benar-benar merasakan ketakutan yang nyata dari fluktuasi langka itu. Itu, kekuatan apa? Dalam sekejap, tubuh Raja Iblis Air juga melompat dengan cepat dan lamban di atas kehampaan seolah menghadapi musuh, menyaksikan seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya yang luar biasa menyilaukan. Sinar cahaya itu bukanlah api suci atau aura cahaya, melainkan aroma kuno dari zaman dahulu kala, yang penuh dengan kekuatan yang mendominasi, seperti raja tertinggi yang mengawasi 9 surga yang turun ke dunia. Dan dengan pukulan kuatnya sendiri, dia bisa membunuh beberapa orang dalam sekejap mata, tetapi dia akan dengan mudah dihancurkan dalam kelompok cahaya misterius itu. Aduh, tepat ketika Raja Iblis Air kebingungan, sebuah napas yang sangat kuat keluar, dan di belakang Xiaoyan, sebuah gelembung raksasa perlahan mengembun. Crash! Entah sihir apa yang terkandung dalam raungan ini, tapi tepat setelah terdengar, aku melihat Xiaoyan berada di tengahnya. Aura jahat dalam radius 100 mil langsung menghilang dalam sekejap, dengan sentuhan aura yang mendominasi dan tirani, memenuhi tempat ini. Melihat sifat auranya saja, saya khawatir itu adalah Kaisar Iblis, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Ini, dalam sekejap, serigala naga hitam dan Raja Iblis 10.000 tak kuasa menahan rasa kagum dan hormat di hati mereka, dan tanpa sadar darah mereka mendidih. Nafas semacam itu sangat baik, bagaikan keluarga dan sahabat, namun amat mendominasi, hingga keduanya tak kuasa menahan diri untuk tunduk padanya, semacam penindasan yang datang dari garis keturunan, guncangan dari lubuk jiwa. Seolah-olah orang misterius ini adalah penguasa dunia iblis, hanya aura dominasinya yang melebihi segalanya membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Napas seperti ini hanya muncul pada Kaisar Iblis di seluruh dunia iblis. Ada apa dengan orang ini? Raja Iblis Wan dan Hei Xiaolonglang tidak peduli lagi, dan menoleh untuk menyaksikan Jing Jing merangkak di tubuh Xiaoyan. Monster yang terbungkus seberkas cahaya misterius itu berkata dengan takjub, "Si kecil, akhirnya mau keluar." Xiaoyan awalnya terkejut, lalu menatapnya dengan tawa yang agak halus. Orang ini secara alami adalah binatang buas yang diam-diam tinggal di tubuh Xiaoyan di lautan energi dendam. Awalnya, Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan iblisnya, tetapi ia tak menyangka si kecil ini akan datang tepat waktu. Dengan cara ini, mungkin situasi pertempuran bisa dibalikkan. Ho ho, setelah Xiaoyan mengatakan ini, binatang api itu tampak tidak puas. Ia memutar kepalanya yang sombong dengan cukup manusiawi, dan menggosok-gosok sudut pakaian Xiaoyan dengan keras, seolah-olah untuk melampiaskan ketidaksenangannya. Aku jelas sudah sangat tua, dan aku telah tumbuh besar sejak terakhir kali aku keluar, bagaimana kau masih bisa memanggilku anak kecil? Tidak apa-apa, semuanya orang besar. Hei, kekuatanmu. Melihat ini,
Xiaoyan memperhatikan perubahan hati orang ini untuk sementara waktu. Namun, Xiaoyan mengikuti tubuhnya dan mendapati bahwa monster api itu telah mengalami perubahan yang cukup besar. Bahkan ketika melihat tubuh pria ini, ia tetap terkejut. Dulu, makhluk ini masih bayi, dan ia selalu terlihat seperti binatang kecil yang lucu. Namun, kini setelah memasuki tahap dewasa, ia telah mengalami kemajuan pesat, baik dari segi fisik maupun kekuatan, dan ukuran tubuhnya pun semakin membesar. Dengan ukuran beberapa puluh meter, beberapa ciri khas tubuhnya yang unik pun semakin terlihat. Binatang api itu juga cukup unik. Tubuhnya merupakan sosok istimewa seperti unicorn. Sisik istimewa itu tidak hanya memiliki semacam kekuatan pertahanan yang dahsyat, tetapi juga tampaknya memiliki semacam kekuatan serangan yang sangat mengerikan, yang memadukan serangan dan pertahanan. Orang-orang pun terintimidasi. Kepalanya bagaikan kepala harimau yang mendominasi, menampakkan aura yang sangat mendominasi tanpa terlihat, yang merupakan penindasan dan kebanggaan atasan yang eksklusif, tetapi ekornya terus bergoyang seperti ekor serigala, sungguh aneh. Rasanya setiap kali ia bergoyang, ruang ini akan terasa bergejolak. Akhirnya, langkah kakinya sebesar kuku sapi. Saya khawatir itu cukup untuk menghancurkan sebagian besar benda di dunia. Secara keseluruhan, binatang api masa kini adalah makhluk hidup yang memiliki 4 perbedaan. Tetapi orang ini, meskipun tidak memiliki kekuatan yang jelas, tetapi aura yang terpancar darinya sebenarnya sama dengan Raja Iblis Air Abadi bertarung bintang 8 tahap akhir. Dan dari pandangan mata Raja Iblis Air yang ketakutan, sudah cukup untuk melihat ketakutan orang ini. Benda ini tidak boleh ditinggalkan. Melihat krisis yang sementara mereda, Raja Iblis Air pun meledak saat berbicara dengan beberapa orang. Di telapak tangan Baizi, sebuah kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia, meluap. Tanpa ragu, tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Fluktuasi level ini adalah pukulan telak dari Dosian bintang 8 tahap akhir. Raja Iblis Air ini tengah berusaha untuk melenyapkan Xiaoyan sepenuhnya. Raja Iblis Air tahu bahwa kekuatan dan bahaya dari kemunculan tiba-tiba ini jauh melampaui yang lain, jadi dia memilih untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Tidak bagus. Melihat ini, tubuh Xiaoyan langsung gemetar, dan buru-buru mencoba menghalangi serangan Raja Iblis Air untuk monster api itu. Kekuatan binatang api itu tidak diketahui, dan dia baru saja muncul, bagaimana mungkin dia bisa menerima pukulan dari Raja Iblis Air ini? Saat tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan binatang api itu, darah iblis dalam tubuhnya menyembur keluar, bagaikan gunung berapi yang telah mati, seketika terisi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, siap meraung dan meletus. Aduh, melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, cahaya lembut muncul di mata binatang api itu, lalu kuku-kukunya yang besar menghentak tiba-tiba, dan emosi yang sangat marah muncul bersamaan dengan energi yang dalam. Boom! Tak lama kemudian, tanah tandus di bawah kaki binatang api itu tiba-tiba terbelah. Tak ada aura jahat di dalamnya, melainkan unsur tanah yang sangat kaya. Dalam sekejap mata, energi batu yang tak terhitung jumlahnya membentuk sinar seukuran 1000 zang di depannya. Penghalang energi, kekuatan pertahanan mengerikan yang terkandung di dalamnya, tak tergoyahkan. Penghalang semacam itu, yang berwarna-warni, tidak hanya memiliki elemen tanah yang sangat berat, tetapi juga mengandung sentuhan kekuatan yang mendominasi. Kekuatan semacam itu jauh melampaui pemahaman Wan Yaowang dan yang lainnya, bahkan serigala naga hitam pun berdebar kencang saat ini. Aku khawatir penghalang energi tingkat ini, meskipun dia penuh energi, tak terkalahkan. Bang bang bang, ketika serangan mengerikan Raja Iblis Air menyentuh penghalang energi warna-warni itu, rasanya seperti memukul kapas. Seluruh kekuatannya terserap oleh penghalang itu untuk sementara waktu, dan telapak tangannya benar-benar menegang. Keduanya menyatu, tak bisa bergerak sedikit pun. Ini tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Iblis Air dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan ekspresi terkejut muncul dari lubuk hatinya. Aduh, penghalang energi 1000 zang melindungi Xiaoyan dan semua orang, dan seketika monster api itu tiba-tiba runtuh dan menghampiri Xiaoyan. Kekuatan warna-warni meledak bersamaan, dan mata monster itu dipenuhi amarah yang luar biasa. Kali ini, warna langit dan bumi berubah, dan bahkan Raja Huosha, yang diam, sedikit mengubah wajahnya. Karena mereka berdua, dari tatapan mata sang binatang api yang ganas,
mereka mencium adanya hawa pembunuhan dingin yang tak berujung. Orang ini, aku khawatir ada hubungannya dengan yang terkuat di dunia iblis. Setelah terdiam beberapa saat, Raja Iblis Api menyelamatkan Raja Iblis Air, dan keduanya langsung melayang diam di atas kehampaan, dan tatapan Raja Iblis Api melambat. Perlahan menyipitkan mata, berpikir. Awalnya, mereka mengikuti Raja Merah untuk menyerang dunia iblis. Bagi penguasa dunia iblis, kekuatan dan aura Kaisar Iblis tak terlupakan. Kini, melihat monster api yang agresif ini, ia ragu sejenak. Napasnya memiliki asal yang sama dengan Kaisar Iblis, tetapi sekarang Kaisar Iblis telah disegel, mereka berdua pasti bukan orang yang sama. Karena keterkejutan yang diberikan Kaisar Iblis kepada mereka saat itu, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hal itu masih terekam jelas dalam ingatan mereka. Kakak, kekuatan di tubuh orang ini sungguh aneh. Raja Iblis Air dipenuhi kebencian dan dendam, tetapi saat ini dia tidak bisa mengungkapkannya. Silakan, coba saja. Kalau tidak berhasil, kita mundur. Setelah mengembuskan napas, api coklat milik Raja Iblis Api itu berdenyut perlahan, seolah-olah ia menyadari kekuatan menyilaukan di sekitar binatang api itu. Tapi, raut wajah Raja Iblis Air tampak ragu. Dengan kekuatan mereka berdua yang berada di tahap tengah 8 bintang pejuang abadi, mereka sudah cukup untuk melenyapkan mereka semua. Jika mereka mundur, aku khawatir kesempatan besar ini akan sia-sia. Jangan bicara omong kosong, kita punya hal yang lebih penting daripada membunuh mereka. Suara tegas Raja Iblis Api terdengar, dan roh jahat yang perkasa menyebar di langit. Oke, Raja Iblis Air mendengus dingin. Kilatan cahaya dingin terpancar di matanya yang aneh, dan seketika, air biru kehijauan yang tak terhitung jumlahnya dan sangat jahat keluar dari tubuhnya. Kali ini, cairan air tersebut dipenuhi dengan aura hitam yang mengerikan, dan segera berkumpul menjadi pedang sihir yang ganas di depan dada Raja Iblis Air. Seluruh tubuh pedang ajaib itu terbungkus air cian, dan pola jahat yang tak tertahankan terukir di atasnya seperti ulat sutra. Saat itu, seluruh penjara penindasan iblis akan bergejolak. Tampaknya begitu pedang ajaib ini keluar, seluruh kota akan hancur. Terima aku. Raja Iblis Air tersenyum muram, lalu segera menggenggam pedang sihir di tangannya erat-erat, melompat dengan cahaya pedang tajamnya yang tak terkalahkan, dan dengan sudut yang sangat licik, menuju titik lemah binatang api itu. Tiba-tiba meledak, puff. Di bawah kendali Raja Iblis Air, pedang sihir yang dipenuhi garis-garis sihir itu tiba-tiba menghantam titik lemah penghalang energi 1000 meter yang terbuat dari binatang api, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul darinya. Aku khawatir itu tidak akan lama, dan akan hancur total. Aduh, melihat ini, binatang api itu meraung dingin, pergelangan kakinya yang seperti kuku menghentak, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, mencoba menghentikan pedang ajaib itu bergerak maju. Tidak masalah, kan? Tanya Xiaoyan lembut sambil memperhatikan serangan monster api ganas dan Raja Iblis Air. Setelah selesai berbicara, tinjunya terkepal. Begitu binatang api itu dikalahkan, Xiaoyan tak ragu menghancurkan kubus iblis itu. Wah, sepertinya orang ini banyak hubungannya denganmu. Pada saat ini, Heishan Longlang perlahan-lahan tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Senior, Xiaoyan tak dapat menahan rasa bingungnya. Saya tidak tahu identitas spesifik orang ini, tetapi sekarang kekuatan di tubuhnya telah menyentuh siklus reinkarnasi. Hanya bantuan khusus yang dapat berhasil memasukinya. Dan aku samar-samar ingat bahwa orang ini tampaknya adalah orang yang dicari oleh Tuan. Serigala naga Heishan berpura-pura misterius, dan menatap binatang api itu, tidak hanya dengan tatapan berapi-api, tetapi juga dengan rasa hormat. Apa yang terjadi? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Kekuatan Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Harimau Putih jauh melampaui imajinasiku. Sepertinya mereka diam-diam telah mempersiapkan banyak hal selama bertahun-tahun. Sekarang pola dunia iblis telah sepenuhnya hancur, saya khawatir hanya master yang dapat menyelesaikannya dengan menghancurkan segelnya, lanjut Heishan Longlang. Bisakah kau menerimaku seperti itu? Jika aku tidak bisa, bukankah, kata Xiaoyan lirih setelah diucapkan oleh Heishan Longlang. Hei, aku percaya pada ramalan sang guru. Begitu suara itu jatuh, pertempuran di langit berlanjut. Boom, balok-balok batu pasir beterbangan yang tak terhitung jumlahnya dengan elemen tanah yang sangat berat menyerang Raja Iblis Air.
Bahkan jika kekuatan dan pedang ajaibnya bekerja sama, dalam menghadapi binatang api yang begitu aneh, jantungnya berdebar kencang. Aduh, keduanya berimbang, dan penghalang pertahanan 1000 zang langsung runtuh, dan binatang api itu menghancurkan kepalanya yang sombong, dan seberkas cahaya meluap tak terkendali di mata harimau itu. Sinar cahaya itu bagaikan seberkas cahaya yang amat mendominasi, yang baru saja muncul, dan langsung menyerangnya dengan sentuhan kekuatan super yang melampaui langit dan bumi. Itulah kekuatan reinkarnasi. Reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Melihat ini, Raja Iblis Air tak kuasa menahan diri untuk mendengus keras. Seketika, telapak tangannya berputar, dan ia meletakkan pedang sihir di belakang punggungnya, tubuhnya gemetar, dan tanpa ragu, ia langsung berubah menjadi asap hitam dan mundur. Meskipun kekuatan Raja Iblis Air telah mencapai tahap akhir dari 8 bintang petarung abadi, dibandingkan dengan Samsara, jelas ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya, sehingga mereka hanya dapat melarikan diri secara langsung. Bisakah kau bersembunyi? Melihat ini, binatang api itu mencibir, seolah mengejek. Dan seberkas cahaya yang sebanding dengan kekuatan reinkarnasi itu diam-diam mengejar Raja Iblis Air, dan untuk sementara waktu, kekuatan antara langit dan bumi bergetar tanpa henti. Kakak, gumam Raja Iblis Air tanpa sadar. Jelas, dengan kekuatan sebesar ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lupakan saja, kita harus pergi. Huo Sawang menatap sinar reinkarnasi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan sedikit keengganan muncul di hatinya. Kekuatan binatang api ini mungkin telah mencapai reinkarnasi, tetapi ada sesuatu yang penting yang hilang dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya menjadi ambigu. Kemana harus lari? Kita tinggal di sini saja. Melihat kedua Raja Putih itu bertingkah seperti ini, Xiao Yan mendengus dingin. Di telapak tangannya, Samsara murka Buddha yang berkilat api 5 warna diam-diam mengembun, dan langsung menghancurkan mereka berdua dengan ganas. Pergi. Untuk sementara waktu, dia dikejar oleh sinar reinkarnasi dari binatang api, dan reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna Xiao Yan mengejarnya. Saya khawatir bahkan 2 Raja Putih dan orang kuat akan lebih beruntung. Tentu saja akan ada waktu untuk membereskanmu di masa depan, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Menyaksikan kedua serangan itu meletus, api coklat di sekitar Raja Huoxia tiba-tiba meroket. Energi iblis pun termobilisasi, dan dalam waktu singkat, aura yang sangat jahat dan ganas muncul di dunia ini. Hancurkan raja ini. Dikelilingi oleh energi iblis yang begitu dahsyat, kekuatan Raja Iblis Api telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8 untuk sementara waktu, lalu langkah kakinya tiba-tiba runtuh, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya serta api coklat jahat memenuhi sekujur tubuhnya, kegilaan yang tak terkendali pun melanda. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan bahkan kekosongan di seluruh penjara penindasan iblis bergetar, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Boom! Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, api jahat berwarna coklat, teratai api 5 warna Xiao Yan, dan sinar reinkarnasi saling bersentuhan, dan seluruh ruang, gelombang riak energi yang sangat mengerikan, miring keluar. Di seluruh kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya hingga terlihat muncul, dan aura yang menyesatkan terpancar kemana-mana. Sampai jumpa lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Suara sihir terakhir terdengar, dan kedua Raja Putih itu pun menghilang tanpa suara, hanya menyisakan Xiao Yan dan yang lainnya.